Kebakaran juga terjadi di Jakarta. Kebakaran menghanguskan belasan rumah di kawasan Kalipasir, Menteng, Jakarta. Warga pun terpaksa mengungsi karena rumah mereka terbakar. Usai kebakaran melanda gang tembok Kalipasir, Kelurahan Cikini, sejumlah petugas dikerahkan untuk membersihkan lokasi kejadian. Bahu-membahu upaya membersihkan puing dilakukan bersama dengan warga yang kembali ke lokasi untuk mencari barang mereka. Dugaan sementara api berasal dari korsleting salah satu rumah warga. Akibat kejadian ini 17 kepala keluarga yang terdampak dari insiden diungsikan ke Kelurahan Cikini. Kebakaran terjadi kemarin malam di kawasan padat penduduk di Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat. Kebakaran yang terjadi di gang sempit ini membuat petugas kesulitan memadamkan api. Akibat kejadian ini, 12 rumah permanen dan semi permanen hangus terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 27 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu rumah warga yang berada di tengah pusat kebakaran. Sebagian warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga mereka. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan Bayu Pradana di Jalan Kalipasir, Menteng, Jakarta. Selamat siang, Bayu. Bagaimana kondisi terkini di permukiman warga di sana pasca kebakaran semalam? Wilson, sedikitnya 17 kartu keluarga ini harus diungsikan ke Kelurahan Cikini untuk bertahan hidup secara sementara. Disinilah mereka bertahan hidup untuk menjadi posko pengungsian sementara dan sejumlah bantuan juga sudah mulai berdatangan. Dan saya sudah bersama dengan salah satu warga, ada Pak Icang di sini. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Pak, warga bertahan hidup di sini. Sudah ada bantuan apa saja, Pak, yang datang hingga hari ini? Ya alhamdulillah sih udah datang dari pemerintah datang, dari warga setempat datang, dari keluarga juga datang juga semuanya. Dan alhamdulillah kita kecukupan Pak. Kalau saya lihat di sini ada orang tua lalu juga ada anak kecil. Apa sih yang diperlukan yang masih belum juga datang hingga hari ini, Pak, bantuannya, Pak? Kalau belum datang itu aja ya, kayak anak kecil, pampers, baju anak-anak juga belum sih. Baru baju-baju orang dewasa aja. Obat-obatan bagaimana, Pak? Sudah ada? Obat-obatan alhamdulillah udah datang. Bagaimana dengan udah ada dokter dari puskesmas. Oke, dokter sudah datang berarti ya. Pak, bagaimana dengan susu anak-anak, Pak? Karena ada anak bayi juga, mungkin balita yang ada di sini. Nah, itu dia belum ada, cuman ada pakaian bayi doang, ada pakaian bayi, terus perlengkapan mandi bayi sama perlengkapan bayi, cuma susu bayinya belum ada. Jadi ini juga yang diperlukan adalah pengungsi-pengungsi adik-adik kita ya, Pak, ya, anak-anak bayi dan juga. Terima kasih banyak, Pak. Sehat selalu, Pak, yang penting ya, Pak. Amin. Makasih. Dan juga sejumlah aktivitas juga ini masih mereka lakukan, diantaranya untuk menghibur diri mereka pasca bencana yang menimpa tempat tinggal mereka. Kalau kita lihat di sini memang ada sejumlah orang tua, lalu juga ada batita yang dimana mereka harus bertumpuk di ruangan di Kelurahan Cikini ini untuk bertahan hidup secara sementara. Dan juga kalau kita lihat sudah ada sejumlah bantuan seperti makanan dan juga ada sejumlah pakaian bekas yang tadi sudah didistribusikan yang tentunya masih layak pakai. Dan juga beberapa waktu yang lalu sejumlah tim kesehatan seperti dokter ini meninjau ke lokasi untuk memberikan obat-obatan. Dan tentunya kalau kita melihat ini kondisi masih dalam pandemi, masih berjuang untuk melawan pandemi, tentunya pemeriksaan kesehatan secara berkala ini menjadi hal yang paling penting. Ditambah lagi dengan adanya beberapa korban yang merupakan lansia yang juga mungkin tidak dalam kondisi prima untuk bertahan hidup di tempat pengungsian seperti ini memerlukan perhatian lebih dari tenaga kesehatan. Dan di sini saya juga sudah melihat beberapa pengungsi yang masih bertumpuk. Di sini ada seorang ibu. Ibu, bisa kita bicara sebentar, Ibu? Dengan Ibu siapa ini, Ibu? Ibu Ratna. Ibu Ratna. Bu Ratna, selama bertahan di tempat pengungsian ini, Bu, kondisi kesehatan Ibu seperti apa, Bu? Kemarin kan emang kena serangan jantung. Terus kemarin baru berobat. Tapi obat nggak kebawa. Sudah ada perhatian dari tim kesehatan mungkin diperiksa, Ibu? Sudah tadi. Baik. Seperti apa Ibu tidur di tempat pengungsian ini, Ibu? Apakah kalau kita lihat sempit
di sini sempit Ibu. Bagaimana kalau dari Ibu sendiri merasakannya? Nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, Sudah 1 malam Ibu tidak tidur ini berarti. nggak bisa tidur, nggak ngantuk katanya. Ibu, bantuan apa sih yang Ibu harapkan untuk nantinya bisa datang lagi? Ya kalau bisa dibantu untuk renovasi rumah saya lagi, ke tempat yang layak gitu. Merenovasi tempat tinggal Ibu untuk menjadi layak kembali. Ibu kalau boleh sedikit diceritakan saat ada api, Ibu lari bagaimana? Karena tadi saya lihat Ibu juga sedikit kesulitan untuk berjalan Ibu. Dituntun kan karena adik saya juga nggak bisa jalan, jadi pakai kursi roda saya. Kalau saya biarkan dia dituntun masih bisa jalan, jadi dituntun sampai ke belakang, akhirnya pakai motor dibawa keluar Bersama siapa Ibu di sini Bu? sama anak-anak, sama anak saya. Ini anak keluarga semua. Obat-obatan tadi sudah diberikan oleh tim kesehatan Bu ya? Sudah tadi ya itu bisoprolol, amlodipin, sama obat lambung, sama apa lagi tuh, 4 macam dikasihnya. Baik, Ibu kita doakan semoga semuanya ini bisa cepat berlalu dan kembali bangkit. Yang penting Ibu sehat-sehat semuanya Bu ya. Iya, amin amin. Terima kasih Bu Ratna ya, sehat selalu Ibu. Dan seperti itulah penuturan Ibu Ratna yang memang mengalami juga penyakit yang diidapnya di tengah bencana yang melanda tempat tinggalnya. Dan sampai saat ini pun sejumlah pengungsi ini kalau kita lihat harus berdempet-dempetan untuk bertahan hidup secara sementara di Kelurahan Cikini. Wilson. Baik, Bayu, 17 kepala keluarga ini kehilangan tempat tinggal. Apakah sudah ada informasi dari pemerintah daerah akan memberikan bantuan atau relokasi kepada warga terdampak kebakaran di sana? Dan bagaimana situasi di sana kan sangat sempit. Apakah ada juga rencana untuk memindahkan sebagian pengungsi ke tempat yang lebih longgar sehingga semuanya bisa beristirahat, Bayu? Iya Wilson, sejak kami tadi meninjau lokasi kebakaran juga, hal inilah yang belum kami dapatkan informasi ya, di mana tadi sejumlah petugas memang sudah mulai turun untuk bahu-membahu membersihkan tempat tinggal para korban ini yang memang sudah habis terbakar. Di antaranya untuk mencari puing-puing dan membantu warga untuk mencari apakah memang masih ada sejumlah benda yang bisa mereka temukan kembali untuk mungkin nantinya dijual dan atau mungkin surat-surat yang bisa diselamatkan. Namun memang tadi sejauh tinjauan kami melihat bahkan motor saja ini ada sekitar mungkin 8 kendaraan roda 2 seperti motor yang memang hangus ludes terbakar. Dan juga untuk mengevakuasi mereka atau mungkin membantu mereka seperti tadi yang bisa membicarakan untuk merelokasi ataupun juga memindahkan tempat pengungsian, ini masih belum ada informasi Wilson, di mana tempat yang ada saat ini yaitu di kelurahan ini memang hanya ruangan ini yang digunakan dan juga satu ruangan lagi yaitu yang biasa digunakan untuk para korban laki-laki ini beristirahat Wilson. Baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda. Kita harapkan semoga pemerintah daerah maupun swasta ini bisa segera memberikan bantuan kepada warga terdampak kebakaran. Terima kasih, selamat bertugas kembali.